Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Emrjal Slamet. Hari ini saya akan membawakan materi IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Submateri yang saya berikan hari ini yaitu gerak pada tumbuhan, di mana standar kompetensi yaitu memahami sistem dalam kehidupan tumbuhan, dan kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, gerak dan iritabilitas pada tumbuhan itu berdasarkan penyebabnya. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerak autonom atau endonom. Gerak autonom atau endonom adalah gerak yang belum diketahui penyebabnya secara pasti. Contohnya, daun kubis yang selalu menutup. Contoh gerak yang kedua yaitu gerak higroskopis. Apa itu gerak higroskopis? Gerak higroskopis adalah gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air atau kelembapan. Contohnya, membukanya kotak spora pada tumbuhan paku dan pecahnya kulit buah pada tumbuhan tertentu, seperti jarak, karet, dan petai Cina. Gerak yang ketiga yaitu gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Nah, gerak etionom ini dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Nah, hari ini saya akan jelaskan 3 gerak etionom tersebut. Gerak tropisme terbagi atas 5. Yang pertama, jadi gerak tropisme itu adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ada beberapa gerak tropisme, yaitu geotropisme. Geotropisme adalah tropisme yang disebabkan adanya gravitasi. Nah, geotropisme ini juga dibagi menjadi 2. Ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu bila arah gerak tropisme searah dengan gravitasi. Contohnya, tumbuhan akar ke dalam tanah. Yang kedua, geotropisme negatif yaitu bila arah geotropisme berlawanan dengan gravitasi. Contohnya, ujung batang tumbuhan yang tumbuh ke atas. Nah, ini merupakan gerak geotropisme positif dan geotropisme negatif. Yang berikutnya, fototropisme. Fototropisme adalah tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Gerak bagian tumbuh yang menuju ke arah cahaya disebut dengan fototropisme positif. Contohnya, gerak daun yang cenderung menuju ke arah datangnya cahaya. Ini merupakan contoh di mana kita meletakkan salah satu pot atau vas bunga di dalam rumah yang mana cahayanya masuk melalui jendela, maka sebagian dari arah tumbuhan tersebut menuju ke cahaya tersebut. Yang berikutnya, hidrotropisme. Hidrotropisme adalah tropisme yang dipengaruhi oleh air. Contohnya, gerak akar yang cenderung menuju ke tempat yang berair. Nah, gerak di mana akar biji-bijian tumbuh mengarah ke tempat yang basah dan berair. Ini contoh gambarnya, jadi bisa teratai dan lain-lain. Yang berikutnya, tigmotropisme. Tigmotropisme adalah tropisme yang dipengaruhi oleh adanya sentuhan atau persinggungan. Nah, contohnya gerak tumbuh ujung tanaman bersulur, gadung yang membelit batang. Nah, contohnya seperti gini, bisa dilihat. Ini merupakan gerak tigmotropisme. Yang berikutnya,
Gerak kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Jika gerakannya mendekati zat kimia tertentu disebut kemotropisme positif. Contohnya gerak akar menuju zat di dalam tanah. Jika gerakannya menjauhi zat kimia tertentu disebut kemotropisme negatif. Contohnya gerak akar tumbuh menjauhi racun. Yang berikutnya adalah gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Gerak nasti adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, ada beberapa gerak nasti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tigmonasti. Tigmonasti adalah nasti yang disebabkan oleh sentuhan. Contohnya menutupnya daun putri malu atau mimosa, bahasa latinnya mimosa pudica, saat disentuh. Ini contohnya, pada saat kita sentuh maka akan menutup dengan sendirinya. Itu disebut dengan gerak tigmonasti. Yang berikutnya, fotonasti. Fotonasti adalah nasti yang disebabkan oleh cahaya. Contohnya, membuka dan menutupnya bunga pukul 4 atau dalam bahasa latinnya mirabilis jalapa. Dan yang kedua, mekarnya bunga matahari. Nah, ini contohnya. Yang berikutnya, niktinasti. Niktinasti adalah nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Contohnya, menutupnya bunga kupu-kupu pada malam hari, mengatupnya daun majemuk petai Cina pada malam hari. Nah, ini contohnya petai Cina, yang merupakan daun dari petai Cina. Yang berikutnya, termonasti. Termonasti adalah nasti yang terjadi karena rangsangan suhu. Contohnya, mengembangnya bunga tulip ketika suhu panas dan akan menutup ketika suhu turun. Nah, ini merupakan contohnya agar lebih jelas dilihat dan dipahami. Yang berikutnya, haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Dan pada tumbuhan insektivora misalnya Diodenae, sejenis tumbuhan perangkat lalat, Pinus petrop, sangat sensitif terhadap sentuhan. Bila ada serangga yang menyentuh bagian daun, maka daun akan saja menutup sehingga serangga akan terperangkap di antara kedua belah daun. Nah, ini merupakan contoh dari haptonasti. Yang berikutnya adalah nasti kompleks. Apa itu nasti kompleks? Nasti kompleks yang disebabkan oleh beberapa penyebab sekaligus, CO2 atau karbon dioksida, cahaya, suhu, zat kimia, dan lain-lain. Contohnya, membuka dan menutupnya stomata terjadi karena dipengaruhi oleh cahaya, air, dan zat kimia. Yang berikutnya adalah gerak taksis. Gerak taksis dibagi menjadi dua. Yang pertama, komotaksis. Komotaksis adalah taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia. Yang kedua, contoh jadi gerak komotaksis, gerak spermatozoid menuju sel telur. Yang kedua, fototaksis. Fototaksis adalah taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya, yang pertama, spora mempunyai bulu cambuk yang bergerak menuju tempat yang lebih terang. Dua, klorofil yang cenderung bergerak menuju arah datangnya cahaya. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.